Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai pada pembahasan hilal ya. Kita tinggal menerangkan ya. Kemarin kita sudah mengerjakan sampai akhir, sampai muksul hilal ya. Kita tinggal menerangkan. Tapi sebelumnya saya akan kembali lagi ke atas kemarin. Ada yang kurang tepat ya, yaitu terutama ketika pindah markas ya. Itu cara memberi keterangan. Kalau cara mengerjakannya sudah benar, cara memberi keterangan ya. Mulai dari indal hurufnya dulu ya. Tulul komarun indal huruf. Nah ini jamnya 17.58. Ini memang kalau sama Purwodadinya sama ya, ini sama 17.58. Cuman kemarin saya bilang bahwa saya mengambil ini jamnya ini, jam ini dari ini kemarin saya dari B20. Ini kurang tepat. Untuk judul ini kita mengambilnya dari jam yang asli, dari ini ya. Jam wasati, jam maghrib, ini maghrib markas ya berarti. Kalau yang sini ini juga sudah jamnya Purwodadi. Kalau masuk sini sama, kalau kebetulan pas seperti ini memang sama ya. Sini markasnya Purwodadi, maka ini sama. Tetapi misalkan kita buat markas yang jauh ya. Kita buat markas untuk tulul balad 90 misalkan. Ini akan kelihatan di sini. Berarti di sana ya, di markas sana maghribnya adalah jam 17.58 wasati atau jam ini 5.59 istiwa. Tapi untuk Purwodadi adalah jam 19.22 atau sudah jam 7 ya ini ya. Jam 7 lebih 22 menit. Ini maksudnya bagaimana ini? Nah, karena ini tadi mabda'nya kita akan menggunakan markas Purwodadi. Jadi seakan-akan ini tertulis sini, walaupun ini tertulisnya 9.22, tetapi tetap kita bacanya ketika maghrib jam 17.58 waktu ini ya, waktu setempat ini. Ini bisa diisi istiwa, berarti yang 559 bisa diisi wasati, terserah kita, maghribnya tetap ini. Tapi yang dikerjakannya 19.22 karena kita mabda'nya pakai Purwodadi. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau memberi judul ini kita memakai jam ini, jam asli ketika kita membuat jam maghribnya. Tapi untuk di sini ini nanti akan berubah sendiri karena ini kan ada tambahan ya, ada tambahan markas ini tadi. I16 ini selisih markas. Ini selisih markas ya. Kalau ini kan jamnya, ini jam aslinya, jam wasatinya ditambah selisih markas. Ini menjadi jam harokatnya ya. Harokat Purwodadi ini harokatnya harokat Purwodadi untuk jam ini, tetapi tertulisnya bagi Purwodadi jam ini ya. Ini agar dipahami ya. Di maghribnya tetap ini dan jangan jamnya rubah ya, iya karena tadi mabda'nya. Oke, sekarang ke ijtima'nya. Ijtima'nya juga sama ya. Kemarin saya langsung tulis wasati istiwa wib ya. Sekarang saya tulis wasati Purwodadi istiwa markas ya. Istiwa markas wib. Sedangkan untuk istiwa wasati markas, wasati markasnya yang belum tertulis di sini. Cara membuat wasati markas ini ya, ini saya buat wasati markas, saya tulis di sini. Nah, ini harus dikurangi ini ya. Dikurangi apa? Dikurangi selisih markas ini. Ini selisih markas. I16 kan di atas tadi selisih markas. Oke ya, jelas ya. Jadi itu untuk penjelasannya.
Kalau kita mengerjakan Purwodadi tidak masalah, tapi ketika kita mengerjakan di daerah lain itu nanti bermasalah kalau tidak buat begini. Karena dibuat markas berapapun ya, digonta-ganti pun nanti yang ini tetap kembali lagi, kalau istimewa jamnya kembali lagi ke sini ini. Seperti Purwodadi kemarin itu jam 11.42. Ya, karena ketika dicari Sabilal Ijtima nanti kan bolak-balik akhirnya kembali ke sini lagi. Ini agar dipahami ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya lanjutkan. Ini saya kembalikan ke markas Purwodadi dulu. Biar itu tadi agar dipahami gitu saja. Langsung saya tulis desimalnya saja ya. Ini perbandingan markasnya 0. Oke. Kemudian kita sekarang akan membuat keterangan ya. Sebelum membuat keterangan, yang kita butuhkan mana saja. Jadi yang kita butuhkan adalah yang ini di sebelahnya saya tulis ini, berarti itulah yang kita butuhkan ya. Ini saat real maghrib. Ya, ini sebelumnya ini juga ada yang baru ya. Ada termasuk baru. Maksudnya kemarin kalau saya membuat desimal kan panjang ya, ada terung banyak. Ini ternyata bisa dipermudah, bisa dipersingkat ya, yaitu menggunakan tag ya, menggunakan tag ternyata lebih mudah untuk membuat desimal ya, menit detik ya. Kalau kemarin ya di pendahuluan ya kita lihat ya. Ini kemarin ya, yang lama kan ini ya, kalau kita membuat menit dijadikan detik ya, if terung n ya, jika terung n lebih kecil dari sama dengan 0 dan seterusnya. Kalau ini cukup ini ya, yang baru ini cukup ini rumusnya yang bawah ini. If n lebih kecil ya, jika n lebih kecil dari 0 berarti minus ya, maka kita ngambilnya tag ABSN, n itu nilai yang kita tuju, dibagi 24, formatnya diganti minus. Nah, ini kotak ini ya, kotak buka, kotak tutup ini untuk biar jamnya tidak terbatas 24 jam. Ini bisa untuk derajat sampai ya 360 atau berapa terserah, sampai enggak terbatas ya. Menit, second ya, jam, menit. Kalau dibagi 24 ini biar dihitung sebagai menit ya. Karena nilai di depan 0 adalah satuannya itu dihitung hari, makanya dibagi 24. Ini kan lebih pendek ya daripada kemarin panjang gini. Ternyata setelah saya beberapa hari ini di depan komputer menemukan rumus yang lebih simpel ini. Ini untuk menit, jadi maksud saya angka desimal menjadi jam, menit, detik ya. Oke, kita lanjutkan ke tadi ya. Jadi ini maksud saya yang saya kasih menit di belakangnya ini nanti yang akan kita gunakan ya. Biar di sini tidak terlalu panjang nanti membuat keterangannya. Oke, sekarang kita keterangan awal. Ini kerjaan kita adalah keterangan awal apa ini? Ini bisa otomatis Syawal 1444. Caranya gimana? Nah, ini nulisnya seperti ini. Ini namanya jika C8 adalah di atas itu ya ketika kita membuatkan ada tahun ya, tahun, bulan, tanggal. Ini adalah C8, ini adalah bulan ya. Jika bulan sama dengan 12, maka indeks bulan Hijri 1 ya. Jadi ketika hurufnya huruf akhir bulan 12, maka kan berarti kan Muharram ya. Berarti kan Muharram. Kemudian dan
ini untuk spasi, kemudian dan C5 tambah 1. C5 ini tahunnya, tahun masuk input ya, input data itu kan ada tahun, bulan, tahunnya ditambah 1. Ini kita jaga ini ketika kita mengerjakan tanggal bulan awal bulan Muharram ya, berarti tahunnya kan tambah 1. Yang kita kerjakan adalah Dzulhijjah ya, Dzulhijjah 1444 misalkan, nanti kan berarti itu kan awal Muharram 1445, maka ini C5 tambah 1. Jika tidak, maka indeks bulan Hijri indeks bulan Hijri tambah 1. Dan ya betul ya, indeks bulan Hijri tambah 1 karena kita ketika kita akhir Ramadan kan berarti awal Syawal, makanya C8 tambah 1. Kalau ini kan langsung 1 ya, berarti kan Muharram ini. Kalau ini C8 tambah 1. C8 adalah dari bulan ditambah 1, berarti bulan setelahnya. Kalau yang kita tulis tadi adalah bulan seperti ini tadi kan 9 seharusnya kan Ramadan. Berarti akhir Ramadan, kalau tambah 1 berarti awal Syawal, makanya ini menjadi Syawal. Walaupun 9 menjadi Syawal. Tahunnya tahun tetap ya, C5. Oke, itu untuk keterangan awalnya bulan apanya, nulisnya seperti itu. Kemudian untuk harinya, 1 Syawal hari apa? Ini ketentuannya di sini. If-nya di sini ya. Jika C34 lebih kecil daripada 0, ini C34 ini adalah Sa'ah ilal huruf ya, Sa'ah ilal huruf ya, C34 Sa'ah ilal huruf yang garapan pertama ya. C34 ini Sa'ah ilal huruf ini ya, Sa'ah ilal huruf garapan pertama. Jadi jika C34 lebih daripada 0 berarti ini Sa'ah ilal hurufnya minus ya, maka belum ijtima. Jika tidak, berarti ketika tidak minus, jika C34 lebih dari 24, ini kok hasilnya lebih dari 24, itu artinya kebanyakan ya. Coba kolom tanggal kurangi 1. Karena apa? Karena itu kebanyakan, berarti yang kita kerjakan sudah hari kedua ya. Karena untuk mencari ketinggian hilal itu kita bisa hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu kita bisa tahu berapa tinggi hilal ketika maghrib. Maka ini saya beri langsung keterangan itu karena apa? Karena untuk membuat keterangan tanggal 1 ini yang kita kerjakan harus ba'dal ijtima' pas ya, huruf ba'dal ijtima'. Kemudian kalau sudah benar-benar huruf ba'dal ijtima', maka jika F76 ini adalah irtifaul hilal ya. Jika irtifa lebih besar atau sama dengan 3, maka F32. F32 itu apa? F32 adalah ini ya, F32. Ini F32, ini F, ini 32. Jumat Pahing. Ya, ini kemarin kan sudah saya kerjakan ya. Jumat Pahing adalah ini 1 hari setelah hurufnya Kamis, berarti setelah 1 hari setelahnya adalah Jumat. Jika tidak ini kan jika irtifa 3 derajat ke atas, maka langsung setelah ijtima, ini Jumat Pahing. Kalau tidak, maka F33 bawahnya ini Sabtu Pahing, tanggal 1-nya Sabtu Pahing. Oke ya, itu bisa bisa dipaham ya. Kemudian kalau ini kan caranya membuat ini gimana? Ini kan hanya tulisan kemarin ya, indeks menjadikan hari ya. Jadi ini data
data atas ini. Data atas ini kita jadikan hari. Biasa dengan cara biasa dulu, kemarin sudah saya terangkan ini ya. Indeks hari mod B21 tambah 1 bagi 7 ini kan biasa ya kemarin ya. Kenapa ini ditambah 1 ya, karena kan ketika hari ini kita ru'yah ya katakanlah ya, ketika istimewa hari ini dan maghrib nanti malam kita ru'yah, maka kemungkinan tanggal 1-nya kan besok, maka ini tambah 1. Sedangkan yang belakang ini, yang bawahnya ini adalah tambah 2. Kalau ini tambah 1 semua ya. Ini untuk menyatakan hari Jumatnya itu bisa sampai sini, itu bisa ketemu hari Jumat. Ini pasarannya, paingnya ini sampai sini. Kemudian ini tahun, bulan, ini tanggal, bulan, tahun. Bawahnya juga sama. Ini kemarin sudah saya terangkan. Berarti ini nanti ya, keterangan Sabtu ini nanti akan otomatis ya. Akan otomatis ketika hilalnya ini kurang dari 2, hilalnya ini kurang dari 3, maka ini 2 hari setelahnya ini kan istimewanya Kamis. Ininya Sabtu, tidak Jumat, karena ini hilalnya kurang dari 2 derajat. Kemudian nanti misalkan kita kebanyakan ya, tahunnya tanggalnya kurang ya, tanggalnya 28 misalkan, ini nanti akan ada tulisannya belum ijtima, otomatis akan tertulis belum ijtima, karena ini tadi ada ketentuan ini tadi. Sebaliknya kalau nanti harinya kebanyakan, misalkan saya tulis di sana tanggal 30, maka nanti akan tertampil di sini, coba kolom tanggal kurangi 1 ya. Bisa jelas ya. Kemudian bawahnya ini ijtima. Ijtima hari apa? Ijtima hari ini sesuai dengan hari ijtima ini tadi. Hari ijtima ini Kamis Legi 20 April ini. Saya mengambil dari sini, ini kan F65, ini F65. Ini kemarin sudah saya terangkan kemarin. Jamnya ya, jamnya berarti ya jam ini tadi, jam istiwa dengan jam WIB yang kita ambil. Jam istiwa, jam istiwa, jam WIB, jamnya tinggal mengambil yang situ tadi ya. Berarti yang perlu diketahui ketika istiwa markas ya, istiwa markas ini di sininya harus dikurangi ya. Dikurangi apa? Markas ini ya. Dikurangi selisih markas. Karena apa? Karena data kemarin yang kita masukkan kan ditambah ya, di atas itu ditambah selisih markas, kalau ini dikurangi selisih markas, otomatis nambah sendiri nanti kalau min ya. Untuk WIB ya, istiwa dikurangi, ini kan istiwa dikurangi selisih WIB istiwa. Saya menggunakan B54, berarti saya ambil dari ini ya, dari istiwa dikurangi selisih WIB istiwa menjadi jam WIB. Nanti bisa dipraktekkan sendiri ya, insya Allah. Jadi kalau sudah selesai semua akan saya bagi di grup ini ya, hasil rekaman ini. File hasil yang saya rekam ini. Kemudian ya jam sudah,
tinggi hilal malam Jumat. Bagaimana ini? Berarti ini kan kok malamnya bisa berganti-ganti ya, karena di sini juga ada rumusnya. Berarti tinggi hilal malam, kemudian indeks ya, tinggi hilal malam dan indeks hari mod B21 plus 1. Jadi apa jenenge? B21 ini adalah itu tanggalnya indal huruf ya, tanggalnya garapan indal huruf plus 1. Kemudian kalau tujuan untuk membatasi ini ya sudah biasa 7 tambah 1 ini seperti di depan itu. Makanya ini malamnya ini akan selalu ikut ya. Tujuan saya biar kita tahu tinggi hilal itu tinggi hilal kapan ya, itu tinggi hilal malam apa. Ini istimewanya Kamis berarti tinggi hilal malam Jumat. Karena tidak pasti ya. Terkadang istimewanya Kamis tapi tinggi hilal malam Sabtu juga bisa saja. Misalkan istimewanya Kamis Isya misalkan, Kamis jam 19, maka tinggi hilalnya malam Sabtu bukan malam Jumat. Untuk ini ya tinggal kita ambil saja ya, G76 dan DR G76 ini apa? Ini irtifaul hilal ya, 76 di atasnya dikit. Nah ini irtifaul hilal, ini G76 ini, dan DR dan tag ini meter ini untuk mengatur biar dikitnya 2 saja, tidak terlalu panjang ya. Maka dikasih tag ini F76. F76 adalah ini dikali 0,72. Ini rumus derajat dijadikan meter adalah dikalikan 0,72. Ya, derajat dijadikan meter adalah dikalikan 0,72. Ini rumusnya di sini. Saya tulis di sini. Sudah ya. Kemudian lama di atas ufuk. Lama di atas ufuk adalah ini muksul hilal. Ini muksul hilal ini dijadikan menit. Menit detik ya. Ini sudah menit ya, tapi tertulis desimal maka tinggal menjadikan ini. Jadi sebenarnya kalau apa ini jelas tidak mungkin minus, ini bisa dibuang ya. Jadi rumusnya cukup sampai sini aja ini. Nah, jadi if hanya ini saja tag ini, tag F8. Nah, hanya sekian ini saja untuk menjadikan apa? Untuk menjadikan jam menit detik yang tidak ada kemungkinan minus. Misalkan jadwal sholat misalkan ya, itu cukup ini ya, mulai ini ya, mulai tag ini adalah N nilai yang kita tuju dibagi 24, kemudian formatnya seperti ini sudah bisa. Oke. Lama di atas ufuk. Kemudian kedudukan hilal. Kedudukan hilal adalah yang pertama adalah simtul irtifa. Ini ya, simtul irtifa 12,59,44. Ini utara titik berat, ini rumusnya ya. Jika ini ada minusnya ya, kurang lebih kecil daripada 0 berarti minus selatan titik barat, jika tidak utara titik barat, sama ya. Kemudian al-bu'du bainahuma, ini adalah posisi hilal dari matahari. Kalau ini utaranya matahari, kalau tidak ada minusnya berarti utara matahari, kalau ada minusnya berarti selatan matahari ya. Ini juga sama. Ini tinggal ambil kedudukan hilal yang ini dari ini. Nah, ini ngambilnya ini utara matahari, ini H1-nya ini yang berbunyi utara matahari, ini adalah H81 ini. Kemudian matahari terbenam, maksudnya matahari terbenam bukan jam matahari terbenam, tapi posisi matahari terbenam. Ini adalah ini sa'atul maghrib. Sa'atul maghrib li syamsi ya. Sa'ah itu lebar ya, lebar maghrib li syamsi. Tadi maksudnya adalah itu ya, posisi matahari
dari titik barat yaitu utara atau selatan. Ini 10. Kemudian besar cahaya hilal. Besar cahaya hilal adalah nurul hilal ini ya. 1324. Ini kadang dikasih jari gitu ya. Kalau dikasih jari gimana? Dijadikan apa? Desimal biasa saja. Kalau dikasih jari sebenarnya gini ya, kalau dikasih jari. Sebentar. Yang meter tadi lah. Ya, irtifa. Enggak di sini ya. Langsung gini aja bisa. Kalau mau dikasih jari ya. Baik. Ini. Keliru ya. Ada tanda petiknya ya. 0.00 dan jari. Ya. 0,22 jari. Bisa langsung gitu saja. Berarti ini apa? Dan itu ya. Ditambah ini. Kasih dan ini ya. Nah, 1324 DR atau 0,22 jari karena 1 derajat itu sama dengan 1 jari ya. Untuk miring ya, untuk keadaannya, keadaan hilal miring ke utara atau miring selatan, ini rumusnya. Jadi jika ini ABS F81 ini adalah al-bu'du bainahuma ini ya. Inilah jarak matahari dari jarak hilal dari matahari ya. Di ABS 81 artinya kita mengabaikan tandanya. Intinya jarak matahari kok lebih dari 1 antara matahari dengan hilal kok lebih dari 1 derajat. Lebih kecil maksud saya. Lebih kecil dari 1 derajat. Ini artinya berarti kan matahari di bawah bulan pas ya. Tidak mengklengnya tidak terlalu panjang, maka hilalnya terlentang. Jika tidak, maka jika F81 itu ya sama saja tadi ya, yaitu apa? Al-bu'du bainahuma atau jarak hilal dari matahari lebih besar dari 2 kali apa? F76 ya. F76 ini berarti apa? Simtul irtifa ya, 2 kali dari sim 76 berarti irtifa ya, lebih besar dari 2 kali irtifa ya, maka hilalnya tegak lurus ya. Jadi kalau jaraknya itu lebih besar dari 2 kali irtifa, maka hilal tegak lurus menghadapnya nanti ya. Lihat posisinya. Apabila tidak maka miring ke, artinya tidak apa? Tidak ini. Jadi tidak 2 kali
irtifa'ul hilal ya, tidak lebih besar dari 2 kali irtifa'ul hilal, maka dia miring. Miringnya kemana ini? Jika F81 berarti al-bu'du bainahuma tadi ada minusnya, maka miringnya ke selatan. Bila tidak ada minusnya, maka miring ke utara. Artinya gimana? Artinya ketika hilal itu di selatannya matahari, maka dia juga miring ke selatan. Apabila hilal itu di utaranya matahari, dia miring ke utara. Ya, bisa dimengerti ya. Silahkan di pause, diulang sendiri ya keterangan saya tadi ya. Oke. Kemudian ini untuk markas ya, markas biasa lah, dipanggil biasa markasnya. Markas Purwodadi ini kalau mau ditulis ya. Oke ya. Oke. Demikian ya ini cara membuat keterangan. Sekarang kalau kita ingin agar rapi ya, terlihat rapi ya, dan semua garapan ini ada menit detiknya ya, maka sebaiknya kita seperti kemarin itu ketika membuat jadwal sholat, yaitu kita membuat lembar baru ya, kita membuat lembar baru saja. Nah ini sudah saya persiapkan ya, ini sudah saya persiapkan. Ini tadi yang saya hapus ya, ini tadi sudah diterangkan tadi. Ini sudah saya, jadi kita mempersiapkan ruangnya dulu ya, kita mempersiapkan ruangnya dulu yang sesuai dengan format yang kita buat di menghitung hilal. Jadi nanti kita panggil satu bisa terambil semua ya. Untuk yang keterangan ya, untuk yang keterangan karena ini karena ini berupa teks, maka kita cukup mengambil satu ya. Misalkan ini kita mengambil satu begini, caranya gimana ya? Caranya ya tinggal sama dengan kita klik sini menghitung hilal misalkan. Nah kemudian ini klik enter, sudah dapat, kita tinggal copy. Ini nanti sudah jadi semua. Nah, sudah jadi semua ya. Cukup mudah ya. Ini juga sama. Caranya sama. Ini menghitung hilal. Caranya tetap sama tadi. Tinggal sama dengan kemudian kita klik yang kita inginkan. Kemudian untuk yang untuk yang perhitungan ya, yang kita butuhkan menjadi menit detik ya, maka caranya ya dijadikan menit detik. Ini if tadi, ini n-nya menghitung hilal sampai ini ya, kita tuju ya. Kemudian ya kita tulis satu lah ya, kita membuat seperti ini satu. Jadi ini jika menghitung hilal ya, if tadi ya, rumus yang baru tadi loh ya. Jadi angka tujuannya kita ganti ini, hingga angka tujuannya kita ganti yang kita tuju semua ya. Atau kita praktekkan saja ya, kita praktekkan satu ya, kan sudah saya tulis ini rumusnya di sini. Ini kita praktekkan satu biar kita bisa bisa mengerjakan ya. Misalkan di sini kan yang sudah jadi. Kalau aslinya kan seperti ini. Aslinya seperti ini. Rumusnya ya. Ini n-nya kita ganti. Setiap ada n kita ganti. Di bawahnya urudul balad ya. Menghitung hilal. Berarti ini tulus samsi ini ya. Nah, kemudian ini juga ini
sudah semua ya, sudah kelihatannya, tinggal enter. Nah ini sudah ketemu, ini sudah ketemu ya. Kecil amat ini. Nah, sedangkan untuk yang judulnya cukup ya, cukup copy satu sama saja. Nah, semua kita copy semua. Ini nanti akan setiap judul kita copy dulu, judul dulu semua, biar tidak usah nulis ya. Kalau mau nulis ya silahkan, nama-nama dan judul-judul kita copy semua, insya Allah. Rumus-rumus nggak terlihat ya. Ini mungkin kurang tepat ya. Kalau yang tidak pas ini seperti ini. Nah, ini mungkin kurang tepat. Jadi harus dilihat sendiri ya. Kenapa kok nggak bisa yang 2526 itu? Kita lihat ini tuh. Berarti kan ini seharusnya berarti ya. Ngopinya berarti tidak bisa ya. Kenapa tidak bisa? Ya mungkin kalau rumusnya yang kalau tidak bisa ditulis saja ya. Ini kan ini ya. Nggak mau. Padahal ini juga ya enggak. Yang intinya itulah ya, yang angka-angka ini seperti ini. Nanti kalau rumus-rumusnya bisa ditulis dulu ya. Ternyata kalau tagnya yang merger cell ternyata tidak semudah itu ya untuk membuat kopiannya ya. Harus satu-satu, ternyata yang ada merger cell mungkin gaya merger cell-nya beda, jadi tidak bisa. Oke ya, ini silahkan dilanjutkan sendirilah, ini tidak saya lanjutkan. Pokoknya teorinya seperti itu kalau kita ingin membuat tampilan. Kemudian agar bisa kita kendalikan dari sini ya, kan lebih terlihat rapi ya, seperti kemarin itu. Tapi justru di sini ya yang kita rubah ya, di sini. Ini kan yang bisa dirubah kan hanya ini ya. Markas misalkan di Purwodadinya ini kita ke sini, Purwodadi, enter. Kemudian lintangnya juga kita rubah dari sini, lintangnya ini. Kemudian bujurnya ini juga kita bujur. Kemudian tahunnya juga kita kendalikan dari sini saja. Tahun, bulan, tanggal. Oke ya. Ini nanti kita sudah bisa mengerjakan dari sini ya. Ini Syawal, mau bulan Dzulqa'dahnya ya tinggal sini.
Kita coba yang tadi ya, yang kebanyakan ini kan. Malam Ahad sudah betul, coba kita buat ini 28. Nah, ini ada tulisannya hari belum ijtima. Artinya apa? Yang kita kerjakan ini belum ijtima, maka harinya perlu ditambah 1. 29. Kalau 29 kan sudah jelas. Ini sudah ada jawaban bahwa awal Dzulqa'dah itu Ahad Pahing 21 Mei 2023. Tapi ketika ini kita kasih 28, maka di sini keterangannya belum ijtima. Kalau kita buat 30, coba kolom tanggal kurangi 1. Karena ini sudah terlalu jauh ya, ini ijtima'na Jumat, ini sudah malam Isnin, maka ada coba kolom tanggal kurangi 1. Ini kolom tanggal kita kurangi 1. Ya, kemudian kalau kita ingin membuat 1 tahun, apakah atau bagaimana caranya? Ini kalian tinggal silahkan membuat file baru saja ya, kita buat file baru, kemudian kita kerjakan mulai ya. File baru maksudnya untuk ngopi ya, jadi ketika ini akan kita pakai untuk biar kita tidak mencatat ya, atau satu print kan repot. Biar misalkan langsung 1 tahun bisa print, maka kita caranya adalah dengan copy. Ini sebenarnya kan tulisannya hanya di sini tuh. Kemudian misalkanlah ya, lembar barunya di sinilah. Kita tinggal copy, paste spesial, value ini ya, yang ada volume ini ya, ini. Nah, ini sudah dapat. Ini tinggal apa? Ini kita sudah bisa. Untuk bulan berikutnya kita tinggal ganti ini bulan 11 misalkan. Ini kan nggak rubah ya, karena itu sudah jadi angka. Ini kita kita tinggal copy lagi, taruh di bawahnya sini, paste spesial, value. Ini sudah ya. Dzulqa'dah 1444, Dzulhijjah ya. Ini cara menggunakannya, tentunya tidak ditaruh di sini ya, ditaruh di tempat yang aman di file lain tentunya. Tapi ini sekedar contoh ya. Saya kira itu pelajaran untuk hari ini. Untuk pembuatannya ini tidak perlu saya praktekkan ya, saya praktekkan caranya gitu saja lah. Nanti kalau dipraktekkan terlalu lama. Ini kemarin sudah saya siapkan sebenarnya ya. Seperti ini sudah saya siapkan. Kalau mau mempraktekkan ya tinggal copy. Kalau kita sudah dapat 1 ini, tinggal copy semua, sudah bisa. Sudah beres semua. Itu kan tidak ada tulisannya ini. Jadi ini sudah selesainya di sini dah. Tidak bisa. Ini ini dalil awal ya.
Tidak ada yang di copy ya. Qamar Tulu Syamsi. Ini kalau masih berapa? Sahih al-Ijtima saja ya. Ini berarti sudah enggak ini ya. Ini masih ada Budul Mutlaq. Ini pakai Ctrl D otomatis saya ngopi atasnya itu Ctrl D. Nah, sudah selesai ini. Yang judul-judul ini kan Tulul Qamar kayaknya. Nah, Tulu Syamsi. Sini Tulul Qamar. Loh, enggak ada sini berarti. Enggak ada isinya di sana, enggak itu berarti. Oke, cukup saja sekian ya. Ini kalau mau mencocokkan misalkan ya dengan garapan atau dengan apa. Dan yang perlu diketahui bahwa selisih daripada teori saya ini dengan yang pakai jadwal ini, yang terbesar ada di ini ya. Terbesarnya di ini. Di Ta'dilus Salis ya, Ta'dilus Salis lil Qamar ini. Ta'dilus Salis lil Qamar ini terkadang bisa hampir 2 menit. Yang mana nanti bisa mengakibatkan selisih ijtima'nya ya bisa 10 menit bahkan ya sekitar itulah. Tapi saya kira tidak masalah ya, beda juga tidak masalah karena ijtima'nya saja. Tapi kalau tinggi hilalnya insya Allah ya sama saja, karena perbedaan segitu itu untuk urusan tinggi hilal tidak akan membedakan, hanya ketika ijtima'. Berarti nanti ya pembuktiannya saja. Cara pembuktian terbaik adalah ketika pembuktian terbalik adalah ketika ada gerhana ya, ada gerhana bulan, itu mana yang lebih benar ya, karena ini namanya ilmu tajribi, maka yang lebih mendekati itulah yang lebih benar. Dan selama ini saya juga belum pernah membanding-bandingkan mana teori yang lebih benar, dan tidak pernah observasi langsung yang benar-benar ilmiah ya. Jadi ya tidak masalah, semua bisa kita gunakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.